Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, sungguh semuanya baik dan akan tetap baik-baik saja kalau kita ada di dalam Tuhan. Selama kita melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dalam pergumulan-pergumulan kita, tentu kita bisa mengalami banyak goncangan hidup, tapi kita akan tetap aman dan baik selama di dalam Tuhan. Mari kita awali Morning Grace kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Goncangan hidup, tantangan hidup selalu ada dalam hidup kami. Tapi kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan serta pengharapan yang Tuhan berikan selalu nyata menemani suka duka hidup kami. Sehingga kami boleh beriman dan yakin semua akan baik dan baik-baik saja di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman yang hendak kami baca dan renungkan. Ialah pertolongan Tuhan membuat kami mengerti untuk firman yang kami baca dan renungkan dan boleh kami laksanakan dan lakukan untuk membuat kami makin kuat menghadapi hari-hari penuh dengan tantangan hidup ini. Amin. Sahabat Morning Grace, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, banyak tantangan hidup kita, tapi semuanya akan baik kalau kita melibatkan Tuhan. Pengalaman yang traumatik, pengalaman yang mendukakan, pergumulan yang sukar selalu ada, tapi jangan takut. Nah, kita ditemani Kak Santi lagi. Selamat hari pagi. Ini ya. Ya, Kak Santi gimana tentang pengalaman-pengalaman yang paling katakanlah menyedihkan. Iya, baik. Bagaimana pengalaman menyedihkan itu? Iya. Kak Santi punya tips untuk sahabat Morning Grace pagi ini. Baik. Jemaat terkasih, sahabat Morning Grace, pagi ini kita akan merenungkan bersama satu tema mengenai kehilangan orang yang terkasih atau kematian orang-orang yang terdekat dengan kita. Saudaraku, mari kita membuka bersama dari 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 16, 17 dan 18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16, 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku, saya pernah berkesempatan menghadiri upacara ngaben di Bali. Nah, waktu itu upacara ngaben massal. Jenazah yang dingabenkan begitu lebih dari 80 pada waktu itu. Jadi banyak sekali. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan kesempatan itu? Karena waktu kami datang ke Bali, kami tinggal di sebuah guest house dan pemilik guest house itu juga tinggal di sebelah guest house-nya. Pemiliknya sangat ramah dan di desa adat mereka akan dilaksanakan ngaben massal. Kami diundang untuk ikut serta dan betul, kami bisa melihat dari jarak yang sangat dekat seluruh prosesi ngaben itu. Itu merupakan satu peristiwa yang langka begitu ya, yang tidak bisa kita jumpai setiap saat dan saya bersyukur bisa menikmati acara ngaben itu. Satu hal yang sangat menarik buat saya di acara ngaben itu, apa? Yaitu betapa di acara ngaben itu tidak ada satu orang pun menangis. Padahal jenazah yang dingabenkan hari itu ada juga yang baru saja meninggal kemarin. Tetapi tidak ada satu pun yang menangis. Nah, saya lalu bertanya-tanya, kok bisa ya? Dalam tradisi kita bukankah kematian itu menjadi sangat gelap dan suram sampai kita semua bahkan ada yang menjerit pingsan begitu ya kalau ada orang terdekat meninggal. Nah, saudaraku, lalu saya merenungkan begitu ya. Dalam tradisi kita seringkali kita menambahkan kesedihan di dalam peristiwa kehilangan. Jadi yang namanya duka itu kan kita kehilangan orang yang terkasih begitu. Lalu kita menambahkan lagi kesedihan. Jadilah kita berlarut-larut di dalam kesedihan dan kedukaan yang tanpa habis. Dan itu membuat destruksi yang besar dalam hidup kita. Lalu bagaimana orang Bali yang nanti kemudian kita refleksikan berdasarkan ayat yang kita baca memberikan perspektif baru tentang
kematian orang terkasih. Yang pertama, saudaraku, kita sudah saatnya merubah perspektif kita mengenai kematian dan kehidupan. Dalam perayaan Ngaben, sungguh kematian itu dirayakan sedemikian rupa. Sampai sepertinya itu kayak bukan kematian gitu ya. Musiknya sungguh luar biasa. Kemudian secara visual kita melihat dekorasi yang wow begitu ya. Bahkan saya nikah aja dekorasinya gak sebagus itu gitu. Di sini saya menarik satu pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa hidup itu seperti konser luar biasa yang sangat hebat begitu, tapi suatu ketika konser itu mau gak mau harus berhenti, selesai. Konser yang hebat itu pun suatu saat akan selesai dan kita akan mengemasi barang pulang. Begitulah kehidupan seharusnya kita rayakan. Kita seharusnya bersyukur ya, pernah ada di konser itu, melihat konser yang luar biasa. Perspektif itu yang kita pakai. Saya bahagia pernah hidup bersama dengan nenek saya yang luar biasa. Saya bahagia sekali pernah menemani kehidupan beliau. Hidupnya bagaikan konser yang luar biasa. Sekalipun saya bilang lagi, satu lagu lagi, mungkin dia akan bertahan beberapa saat. Tetapi tetap pada akhirnya beliau berpulang juga. Maka kehidupan pun kita pandang sesuatu yang sama. Suatu saat itu akan berakhir. Maka ketika kita masih dikasih kesempatan ya nikmati, rayakan dengan sukacita. Peristiwa kedua, hal apa kedua, perspektif kedua yang saya tarik dari peristiwa itu adalah kita diajak untuk merubah persepsi dari kehilangan menjadi perayaan hidup. Kalau kita fokus pada kehilangan, maka fokus kita ada pada segala sesuatu yang tercabut dari kita, yang hilang dari kita. Kita udah gak bisa makan lagi sama dia, gak bisa lagi jalan-jalan sama dia. Kita kehilangan orang yang terkasih. Tetapi kalau fokus kita berpindah menjadi perayaan hidup, maka kita akan mensyukuri hal-hal yang masih ada dalam diri kita. Kita masih bersyukur diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih bersyukur punya komunitas yang selalu mendorong kita. Kita masih bersyukur dilingkupi oleh banyak orang yang memperhatikan kita. Maka seperti ayat 16, 17, 18 kita diajak untuk terus bersukacita. Untuk terus berdoa. Untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Fokus kita bukan pada apa yang hilang, tetapi fokus kita pada apa yang masih ada. Kenangan saya terhadap nenek saya tidak akan hilang. Kenangan saya terhadap adik saya yang sudah meninggal tidak akan hilang. Itu yang saya syukuri. Bukan apa yang, saya sudah tidak bisa main dengan adik saya sudah tidak bisa bercengkrama, masak masakan nenek saya yang enak. Bukan itu. Tapi hal-hal baik yang masih perlu kita syukuri. Maka bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kira-kira begitu. Luar biasa ya, kita diajak melihat kematian dari perspektif yang lain. Betul. Ya. Termasuk itu Kak Santi, melihat kematian dari perspektif akan ada perjumpaan kembali. Betul. Yang perlu kita syukuri. Iya. Seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab Allah juga melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Allah tidak berhenti bekerja kan? Tidak berhenti pada akhir konser kan? Iya. Kalau tadi hidup sebagai konser. Iya, tapi terus konser. Lanjut akan ada konser berikutnya. Iya. Dengan orang lain mungkin. Dalam kehidupan Allah akan terus membawa kita dalam perjuangan hidup selanjutnya. Dan kita syukuri bahwa kita akan mengalami perjumpaan kembali dengan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Jadi karena itu kita perlu melihat dalam perspektif yang berbeda. Bukan cuma perpisahan atau apa kehilangan hilang, atau
kesedihan Iya. tidak ditemani lagi, tapi apa yang ditinggalkan yaitu sebuah kenangan manis, sebuah inspirasi hidup. Bahkan kita bisa bersyukur, bahkan bisa mengikuti apa yang positif teladan dari kekasih-kekasih Iya. kita. Dan yang jelas kita akan berjumpa kembali satu kali nanti di sana, di rumah Bapa yang abadi. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadikan setiap kematian menjadi satu refleksi. Tentu saja kalau kita mau menangis karena sebuah duka, silakan. Tapi jangan larut di dalam duka. Maju terus, karena masih ada peristiwa-peristiwa ke depan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Juga kekasih kita yang sudah dipanggil pulang Tuhan, dia juga aman kok di sana. Di rumah Bapa di surga, dia baik-baik saja menanti kita kembali ke sana. Itu Kak Santi. Iya, betul Terima sekali. kasih untuk perspektif barunya. Dan mari, sahabat Morning Grace, lanjutkan perjalanan hidup kita. Sekalipun kita masih berduka, terus maju. Karena Tuhan menemani perjuangan dan perjalanan hidup kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami diajak untuk melihat kedukaan dalam perspektif yang berbeda. Supaya kami tidak larut dalam kedukaan. Melainkan terus melanjutkan kehidupan bersama Tuhan. Kami serahkan untuk semua sahabat Morning Grace yang mungkin hari ini masih larut dalam duka. Masih tidak bisa melepaskan perasaan duka yang hebat. Kasihanilah dan tolonglah mereka. Hiburkanlah mereka dengan kasih setiamu. Kami serahkan hari ini dan selanjutnya. Supaya pengharapan yang kuat dari Tuhan menuntun kami menjalani hari-hari yang ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace, semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa di balik duka ada kehidupan yang kekal. Karena itu jangan takut, maju terus bersama Tuhan.